Sebelumnya kan kita sudah membahas nih dok, kemampuan menggambar garis bersinggungan yang diharapkan bisa dilakukan anak usia 66 bulan. Lalu bagaimana dok cara melakukan stimulasi supaya anak bisa membuat garis bersinggungan ini? Oke, saya jelaskan sebentar ya. Untuk dapat membuat garis bersinggungan, anak membutuhkan kemampuan integrasi visual motor yang baik. Kemampuan ini bisa berkembang ketika dua kemampuan dasarnya terpenuhi, yaitu kemampuan visual dan kemampuan motorik atau gerak. Kemampuan visual terdiri dari persepsi visual, di mana sang anak harus memproses informasi ke dalam otak. Dalam hal ini, ya gambar tanda tambah tadi. Kemudian, kemampuan motorik terdiri dari gerak kasar. Dalam hal ini, kestabilan dan kekuatan bahu untuk mengatur tangannya mengendalikan pensil, dan gerak halus yaitu kemampuan jarinya memegang pensil dengan posisi jari yang benar. Kebanyakan anak usia 5,5 tahun ini, posisi jari untuk memegang pensil sudah dalam posisi menulis yang benar, yaitu ibu jari, telunjuk, dan jari tengah memegang pensil. Sedangkan jari manis dan kelingking dikepalkan ke telapak tangan untuk menjaga kestabilan pada ketiga jari yang sedang menulis. Posisi menulis ini sering disebut dengan dynamic tripod grasp, yang berkembang ketika anak usia 4-7 tahun. Ketika pada anak usia 4-5 tahun, kemampuan visual dan motorik sudah berkembang. Maka kedua kemampuan ini akan bekerja sama untuk memproses informasi yang dilihat dan mengendalikan tangan untuk membuat bentuk dasar geometri. Seperti tanda tambah, mengikuti garis, membuat gambar persegi, membuat tanda miring, dan membuat tanda silang. Semakin bertambahnya usia, anak bukan hanya bisa mengikuti contoh yang ada, namun ia juga bisa untuk memiliki bayangan dalam otaknya ketika diminta membuat suatu bentuk tanpa perlu melihat contoh. Apakah jika anak usia ini belum bisa, maka akan mempengaruhi perkembangan berikutnya dok? Tentu bisa saja mempengaruhi. Karena jika pada usia ini anak belum bisa, itu bisa menjadi salah satu indikasi adanya kemampuan yang belum berkembang dengan maksimal. Kalau kemampuan ini belum terpenuhi, nanti anak akan mengalami kesulitan. Khususnya nanti ketika belajar menulis, yang akan berpengaruh juga ke dalam penilaian akademiknya nanti. Selain dari akademik, kemandiriannya juga bisa saja terhambat karena kurang bisa melakukan aktivitas yang membutuhkan integrasi visual. Lalu stimulasi seperti apa dok yang bisa dilakukan? Kita harus lihat dulu nih, kemampuan mana yang masih belum berkembang dengan optimal. Sehingga kita bisa fokus untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Anak berkembangkan secara bertahap. Sehingga ketika pada saat ini anak belum bisa menyelesaikan tugas tahapan perkembangannya, kita bisa mundur dulu ke belakang untuk mengoptimalkan kemampuan di tahap sebelumnya. Misalnya, kalau seperti anak yang belum terbiasa menggunakan pensil dengan posisi menulis yang benar, mungkin ia belum cukup kuat jarinya untuk menahan pensil hanya menggunakan 3 jari. Mungkin bukan karena tidak bisa sama sekali, namun memang belum terbiasa saja. Bisa distimulasi kok. Dengan memperbanyak kegiatan yang melibatkan gerakan yang menggunakan ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah untuk memperkuat jarinya. Saya akan putarkan video aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk menstimulasinya. Oke, baik dok. Kita bisa ajak anak untuk menggambar mengikuti pola garis bantu putus-putus yang ada seperti di video ini. Diharapkan dengan anak sering menggambar mengikuti garis bantu ini, lama-lama mereka bisa mengingat gerakan yang diperlukan untuk membuat sebuah bentuk garis bersinggungan. Sampai akhirnya nanti tidak perlu menggunakan garis bantu lagi. Selain itu, untuk memperkuat otot-otot jarinya ketika menulis, maka kita bisa berikan pom-pom untuk ditahan pada bagian jari manis dan jari kelingkingnya. Fungsinya adalah supaya anak bisa memegang pensilnya dengan ketiga jarinya, yaitu ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Kegiatan lainnya untuk mengajak anak membuat garis bersinggungan adalah dengan cara seperti video yang satu ini. Ketika menempelkan stiker mengikuti pola yang ada, sebenarnya anak juga secara tidak langsung sedang membentuk dan mengingat sebuah pola dalam otaknya. Mengajari anak mengerti pola, misalnya seperti tanda tambah ataupun huruf-huruf lainnya, tidak selalu harus menggunakan alat tulis loh. Dengan aktivitas seperti ini, diharapkan anak bisa mengingat pola atau susunan cara membentuk pola yang ada. Sampai akhirnya nanti anak juga bisa menyampaikan memori
akan pola ini dalam bentuk tulisan. Kalau yang menempel pada pola gambar seperti tadi sudah bisa, untuk berikutnya kita bisa ajak anak menempel stiker di kertas kosong dengan mengikuti pola gambarnya. Jadi kita juga bisa melatih kemampuan anak meniru pola yang ada, walaupun tidak ada garis bantunya. Saya akan tunjukkan lagi deh satu video aktivitas supaya anak bisa meniru pola. Nah, seperti ini misalnya. Anak juga bisa nih diajak menirukan pola gambar yang ada. Misalnya di atas tepung, bedak, atau krim juga bisa. Disesuaikan saja dengan ketersediaan bahan yang ada di rumah. Seperti itulah contoh-contoh aktivitasnya. Sebenarnya ada banyak sekali aktivitas menarik yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam hal meniru dan menggambar garis bersinggungan ini. Harapannya dengan adanya aktivitas seperti tadi, anak lebih tertarik untuk melatih kemampuannya ya. Wah, ternyata banyak sekali ya dok aktivitas menarik yang bisa dilakukan. Jadi anak juga tidak bosan ya dok? Iya betul sekali. Namun selain memberikan berbagai aktivitas, yang tidak kalah penting adalah jangan lupa untuk selalu memuji setiap perkembangannya. Dan juga memberikan semangat ketika anak dirasa belum bisa, supaya anak tidak kehilangan kepercayaan dirinya. Dan juga jika anak sudah terlihat lelah atau bosan, biarkan anak melakukan apa yang disukainya terlebih dahulu. Jangan dipaksa. Nanti kegiatan ini jadi tidak menyenangkan lagi untuk dilakukannya. Saya juga menyarankan, apabila sudah distimulasi dan anak usia 66 bulan masih belum bisa, ada baiknya langsung konsultasi saja kepada ahlinya untuk diperiksa lebih lanjut. Baik, nah itulah Bapak Ibu kemampuan gerak halus pada usia 66 bulan, yaitu kegiatan membuat garis bersinggungan. Sekarang kita masuk ke kemampuan berikutnya ya dok? Boleh, kita akan lanjut membahas aspek gerak halus berikutnya ya.